Halo, selamat siang. Jumpa kembali dengan saya, Ignatia, guru BK SMA Negeri 6 Kota Bogor. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pemecahan masalah pembelajaran siswa pada layanan BK di kelas, khususnya kelas 12 MIPA 7, semester 5 tahun pelajaran 2022-2023. Nah, kemudian adapun sumber rujukan permasalahan siswa yang saya tampilkan di sini adalah berdasarkan data siswa dari Google Form kelas, kemudian hasil AUM. AUM dalam hal ini adalah alat ungkap masalah siswa. Jadi mereka mengisi kebutuhan mereka selama di kelas 12 ini, kemudian juga apa yang menjadi permasalahan mereka selama mengikuti pembelajaran di kelas 12 ini. Kemudian berdasarkan observasi di kelas juga, kemudian konseling individu dan juga informasi dari teman sekelas dan informasi dari wali kelas dan guru mapel. Lanjut, untuk deskripsi permasalahan yang saya angkat adalah bahwa masih ada beberapa siswa yang tidak betah belajar di kelas. Siswa tidak merasa betah di kelas itu, akar permasalahannya adalah karena ada siswa yang merasa tidak suka pelajaran tertentu atau mapel tertentu. Bukan tidak suka gurunya, tetapi tidak suka akan pelajaran tersebut. Nah, kemudian ada juga siswa yang merasa masih ingin bermain atau kurang waktu bermain. Kemudian siswa masih sulit fokus dan konsentrasi ketika belajar di kelas. Nah, dari akar permasalahan itu, saya mencoba merujuk beberapa alternatif solusi. Salah satunya adalah mengingatkan siswa melalui WA Group dan chat Google Classroom untuk selalu rajin mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi saya mencoba untuk mengingatkan siswa yang tidak betah di kelas itu untuk ayo belajar, di kelas sudah mulai pelajarannya, ayo ikut belajar. Nah, ini informasi dari guru mata pelajaran ini, kamu tidak ada di kelas, kamu di mana? Ayo segera masuk ke kelas. Itu saya coba menjapri ya siswa-siswa ini lewat WA atau mungkin lewat chat Google Classroom. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan walas dan guru mapel tertentu agar siswa betah belajar di kelas. Jadi bagaimana walas dan guru mapel itu boleh membuat pembelajaran itu lebih aktif. Jadi mereka ada aktivitas, tidak hanya sekedar mendengarkan atau tidak hanya sekedar secara visual gitu mengikuti pembelajaran, tetapi ada aktivitas yang mereka lakukan sehingga mereka juga merasa nyaman, merasa ada aktivitas yang membuat mereka itu betah di kelas. Kemudian juga alternatif solusi yang lain adalah melakukan konseling individu terhadap siswa yang tidak betah belajar di kelas. Saya memanggil siswa tersebut satu persatu, kemudian saya mencoba menggali apa yang menjadi dasar mereka kok nggak nyaman di kelas, nggak betah di kelas. Kemudian yang terakhir itu membuat buku lapor. Jadi siswa-siswa yang termasuk di dalam siswa yang tidak betah belajar di kelas ini, kami buatkan buku lapor. Buku lapor ini menyangkut atau mencantumkan keberadaan dia selama di kelas dalam pelajaran apapun yang ada di kelas. Gitu. Jadi setiap dia mengikuti pembelajaran di kelas, dia harus meminta tanda tangan dari guru mapel tersebut. Nah, dari hasil buku lapor itu kita bisa mengetahui bahwa pada hari itu misalnya ada 3 mata pelajaran di kelas, ya dia hadir semua atau tidak. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa dia sudah menunjukkan perilaku atau perubahan tingkah laku atau belum, seperti itu. Jadi ini buku lapor ini juga bisa membantu kami untuk memantau dia walaupun dalam jarak jauh yang tidak harus selalu ada di kelas gitu. Kemudian dari alternatif solusi itu saya mencoba menyimpulkan hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa. Jadi yang pertama, karena siswa masih merasakan masa transisi dari pembelajaran online ke offline, alangkah baiknya dari guru, mapel maupun kami dari layanan konseling itu bisa mengubah pola belajarnya dengan membangkitkan kembali gairah belajar mereka, atau mungkin misalnya dari sebelum perpindahan mata pelajaran satu dengan pelajaran yang lain itu ada ice breaking dulu gitu kan, atau mungkin dilibatkan untuk bercerita misalnya keadaan dia seperti apa hari ini atau perasaan dia seperti apa gitu ya selama pelajaran tatap muka atau offline ini, apakah ada yang menjadi kendala seperti itu. Jadi mereka merasa bahwa mereka kembali dimotivasi, mereka merasa dibangkitkan kembali gairah belajarnya. Kemudian siswa malas dan mudah mengantuk ketika sudah mulai siang hari itu,
ya dicoba untuk kita berikan aktivitas di dalam kelas. Kalaupun misalnya memang di dalam kelas itu terlihat sangat mengantuk atau malas, kita bolehkan mereka untuk sekedar menghirup udara segar keluar sebentar, gitu ya. Kemudian mungkin kalau misalnya kita bisa sangkutkan dengan misalnya pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, kita coba juga memvisualisasikan di luar kelas gitu kan ya. Jadi dengan melihat alam sekitar mungkin bisa cocok dengan pembelajaran yang sedang diajarkan di kelas juga boleh kita menggunakan kegiatan-kegiatan di luar kelas seperti itu yang membuat mereka tidak mudah mengantuk dan malas gitu. Nah, siswa lebih senang dengan aktivitas belajar di luar kelas. Nah, hampir sama ini. Jadi, kalaupun memang harus di dalam kelas, jangan membiarkan siswa hanya duduk diam. Tetapi bagaimana diberikan aktivitas, ada mungkin diskusi kelompok, ada mungkin mengungkapkan apa yang dia dapat selama pembelajaran gitu. Jadi, membuat mereka itu berpikir, membuat mereka berkreasi dan berkreativitas. Dari alternatif solusi yang dilakukan, siswa jadi semakin fokus dan lebih betah belajar di kelas. Itu yang sudah kami pantau. Kemudian berdasarkan buku lapor yang selalu diisi dan ditandatangani oleh guru mapel yang mengajar di kelas, otomatis kami jadi bisa memantau kehadiran siswa semakin baik setelah dipantau melalui buku lapor dan absen di Google Classroom. Demikian pembahasan yang saya boleh paparkan mengenai pemecahan masalah pembelajaran siswa, khususnya untuk beberapa siswa yang tidak betah di dalam kelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat bagi guru dan juga siswa, terutama di SMA Negeri 6 Kota Bogor, terkhusus untuk siswa kelas 12 MIPA 7. Terima kasih, sampai jumpa kembali.